setelah berwudu seperti cara Kebenarannya wudu harus ya. sesuai dengan petunjuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang indah ini, kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca masih berkaitan dengan masalah fatwa. Poin yang ke-11, yaitu apabila tidak yakin maka jangan diamalkan. Dan nanti kita akan melihat dari sudut pandang mana saja seseorang itu tidak yakin sehingga dia disarankan untuk tidak mengamalkan fatwa tersebut. Baik, bagi Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 273. Orang yang mendapatkan jawaban fatwa tapi dia masih ragu dengan fatwa tersebut, maka tidak boleh mengamalkan fatwa itu sebab dia masih ragu. Dan keraguan tersebut kembali kepada dua subjek. Kenapa orang itu ragu? Kembali kepada dua subjek. Yang pertama adalah ragu yang kembali kepada mufti. Misalnya mufti artinya orang yang memberi fatwa. Misalnya mufti kurang yakin, yang memberikan fatwa kurang yakin. Dia masih kurang yakin dengan fatwa yang disampaikan. Jawabannya hanya berupa isyarat atau fatwa yang disampaikan oleh mufti jelas menyalahi dalil. Sehingga sang mufti kadang ketika berfatwa, fatwa itu bisa dinilai bobotnya dilihat dari yang pertama ya. Kepastian sang mufti dalam menyampaikan. Yang kedua adalah tingkat ilmiah dari alasan yang disampaikan oleh mufti, dan disebut sebagai tingkat ilmiah atau ilmiah ketika dia sesuai dengan dalil atau sesuai dengan prinsip kebenaran. Sehingga ada mufti yang menyampaikan fatwa tapi ngawur misalnya. Ini tidak boleh, yakin saya tidak boleh. Tapi dia nggak ngasih penjelasan. Atau dia ngasih penjelasan tapi ngawur. Nah itu fatwa yang meragukan. Dia bilang nggak boleh tapi alasannya aneh kayak gini. Terus gimana? Ya saya tinggalkan. Itu sudah tepat. Atau yang kedua, dia menyampaikan jawaban tapi gantung. Ya gimana ya? Kalau kayak gini ya aja. Ya terlalu banyak. Ya. Sementara dia dalam posisi tidak bisa memastikan apakah itu boleh atau tidak. Yang kedua, kembali kepada mustafti. Misalnya mustafti merasa data yang dia sampaikan kurang lengkap. Atau dia sadar bahwa saat menyampaikan data pada pertanyaannya, dia berdusta atau tidak terbuka. Kemarin saat saya tanya, saya belum cerita tentang ini. Kemarin saat saya bertanya, saya belum cerita tentang ini. Atau ada data yang saya tutupi. Ada data yang ketika saya sampaikan itu, saya berdusta. Dan seterusnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, ada dua orang Ansar menghadap Nabi SAW untuk menyelesaikan sengketa warisan di antara keduanya. Sementara masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi. Sehingga masing-masing menyampaikan sesuai dengan kemampuannya dalam menjelaskan. Oleh sebab itu masing-masing hanya menjelaskan dengan argumennya. Setelah mendengarkan argumen mereka, sebelum Nabi SAW memutuskan siapa yang berhak, maka beliau memberikan nasihat pengantar. Innama ana basyarun
Wa innakum takhtasimuna ilayya. Aku hanyalah manusia. Dan kalian bersengketa di hadapanku. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Dan bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pandai dalam menyampaikan argumen dibandingkan saudaranya, dibandingkan temannya. Fa'aqdi nahwa ma asma'u. Maka aku akan memberikan keputusan sesuai apa yang aku dengar dari argumen kalian. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an. Oleh karena itu, siapa yang aku putuskan, dia mendapatkan sesuatu yang itu merupakan hak saudaranya. Itu merupakan hak saudaranya. Kalian kan lebih tahu, lebih ngerti data, lebih ngerti realita. Nah, nanti saat saya putuskan, namun ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada, fala ya'khudhu, maka jangan diambil. Wa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Karena hakikatnya saya memberikan kepadanya sepotong bara api neraka. Masya Allah. Dan orang ini ketika bertanya, bisa jadi salah satu lebih pintar menyampaikan argumen. Maka kalau kemudian karena dia pintar menyampaikan argumen, terus dimenangkan, padahal hati kecilnya mengatakan, kamu aslinya nggak berhak seperti ini, tapi dimenangkan. Nabi SAW meminta, jangan kau ambil. Karena kalau kau ambil, hakikatnya itu adalah bara api neraka yang dimasukkan ke dalam dirinya. Itu hak orang lain. Mendengar nasihat ini, keduanya langsung menangis karena takut memakan bara neraka. Masya Allah. Coba Anda bisa bayangin ya, pengaruh nasihat Nabi SAW dalam kasus ini. Pengaruh nasihat Nabi SAW yang demikian luar biasa. Dari mana Pak? Rasulullah SAW didatangi oleh dua orang ini dalam keadaan mereka itu berebut warisan. Lalu langsung dikasih nasihat oleh beliau dengan satu nasihat. Sekali didengar, membuat keduanya menangis dan berebut menolak warisan. Masya Allah. Itu tidak kita jumpai ya kalau di zaman sekarang. Ada situasi demikian. Akhirnya masing-masing mengatakan, ya Rasulullah, biarlah jatah hak saya untuk saudara saya. Mereka berebut menolak untuk menerima warisan itu, padahal sebelumnya mereka rebutan untuk mendapatkannya. Dan itu pengaruh dari nasihat yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat lagi, jika kalian sudah paham, silahkan kalian membaginya dan berusahalah untuk mencari kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya. Kalau riwayat Bukhari yang versi pendek. Yang versi pendek tidak ada keterangan di bawahnya ya. Dalam hadis di atas, Nabi SAW memberikan muqaddimah sebelum beliau menetapkan cara pembagian warisan. Dan muqaddimah itu bentuknya adalah nasihat. Nasihat untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan data, ya. Untuk menyampaikan sesuatu pertanyaan sesuai dengan realita yang ada. Sebelum beliau menetapkan cara pembagian warisan, Nabi SAW menegaskan bahwa beliau akan memutuskan berdasarkan keterangan yang beliau dengarkan dari pihak yang bersengketa. Bisa jadi ada keterangan yang tidak sesuai kenyataan. Lalu pihak tersebut dimenangkan. Jika hal itu terjadi, pihak yang salah justru dimenangkan. Dan tentu saja dia tahu. Tadi itu ada yang tak pelintir datanya. Tadi ada yang tak sembunyikan. Tadi ada yang gini, ada yang gini. Seharusnya dia mengembalikan bagian yang bukan haknya. Demikian pula ketika seseorang meminta fatwa
sementara ada sebagian data yang tidak dia sebutkan, maka seharusnya dia sadar dia tidak boleh mengamalkan fatwa itu. Dan kalaupun tahap awal misalnya dia tidak bisa, dia belum sadar. Tahap awal dia belum sadar. Baru setelah berjalan berikutnya dia mulai sadar. Terus dia bertobat kepada Allah. Saat dia bertobat itulah kembalikan pada kondisi semula di mana kamu sebelum meminta fatwa. Atau bahasa lainnya adalah jangan amalkan fatwa itu dan tanyakan ulang kepada ustadz yang bersangkutan dengan menambahkan data yang tadi belum sempat disampaikan. Prinsip itu yang perlu kita jaga. Agar jangan sampai fatwa yang kita terima adalah fatwa yang keluar disebabkan karena fatwa tersebut disampaikan mengingat salah paham dari pihak yang memberi fatwa. Baik. Saya kira cukup mudah untuk dipahami dan ini prinsip penting ya. Makanya ketika menyampaikan fatwa, pastikan bahwa fatwa yang disampaikan oleh mufti adalah fatwa yang meyakinkan. Kita minta fatwa bukan dalam rangka untuk mencari pembenar, tapi kita minta fatwa dalam rangka untuk mencari kebenaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai bab tentang masalah fatwa. Ada 11 catatan ya berkaitan dengan masalah meminta fatwa. Berikutnya kita akan beralih kepada bab baru antara agama dan logika. Masya Allah. Salah satu di antara penyebab kenapa orang itu tidak mau mengikuti kebenaran, ya, penghalang kebenaran, penghalang menerima kebenaran. Di antara penyebab kenapa orang tidak menerima kebenaran adalah karena ya, masalah logika. Orang mengatakan ini tidak logis. Atau yang kedua adalah mempertahankan budaya. Karena budaya saya tidak seperti itu. Ini bertentangan dengan budaya saya. Kurang lebih dua ini penyebabnya. Tentang logika, ini pernah terjadi di masa jahiliyah. Waktu Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam itu kan mendekati Fathu Mekah. Ada orang yang bertanya kepada Khalid, dari mana saja kau ini kok baru sekarang baru masuk Islam? Dan temannya yang tanya kepada Khalid ini menyampaikan, kita bisa merasakan bahwasanya kebenaran adalah ada pada Islam. Tapi kenapa kamu baru sekarang masuk Islam? Dari mana saja kamu ini? Maka Khalid mengatakan, inna fina rijalan uquluhum mithlul jibal. Di tengah kami itu ada beberapa orang yang logikanya itu seperti gunung. Logikanya itu seperti gunung. Akal mereka itu seperti gunung. Kami menganggap mereka itu orang yang cerdas, pinter, sehingga bagi kami orang ini lebih layak untuk diikuti daripada Muhammad. Maka ketika Muhammad itu berdakwah, bagi kami ini tidak terlalu sesuai dengan logika menurut mereka. Salah satunya adalah ayahnya sendiri, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Hingga Al-Walid bin Mughirah, yang dia dianggap sebagai orang yang paling cerdas di Mekah, diminta untuk menyampaikan apa sih kalimat yang cocok untuk Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar.
Innahu fakkara wa qaddar. Dia itu berpikir dan berusaha untuk merenung dalam rangka menetapkan apa sih kalimat yang cocok untuk Quran. Karena disebut sebagai ucapan tukang sihir, nggak nyambung. Disebut sebagai syair, itu bukan syair. Disebut sebagai apalagi ucapan dukun juga nggak bisa. Terus ini apa? Karena Khalid tahu, saya bisa membedakan antara syair dan bukan syair. Bisa membedakan ini ucapan dukun yang isinya pendusta dan bukan. Dan bisa membedakan antara ucapan manusia dengan bukan ucapan manusia. Akhirnya direnungkan terus, apa kira-kira kalimat yang cocok? Kemudian bagian yang terakhir, dia mengatakan, Innaha sihrun yu'thar. Innahu sihrun yu'thar. Innahu qaulul bashar. Al-Quran itu sihir yang bisa memberikan pengaruh. Memang Muhammad bukan tukang sihir, tapi Qurannya sihir. Mereka tidak pernah menuduh Nabi Muhammad SAW tukang sihir. Atau mereka, atau Khalid, atau Al-Walid bin Mughirah afwan ya. Al-Walid bin Mughirah tidak menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir. Tapi ya, Al-Qurannya itu adalah sihir. Ya, meskipun di kesempatan yang lain kadang mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai sahir, sebagai tukang sihir atau sebagai orang gila. Kenapa kok disebut sebagai sihir? Yu'thar, karena bisa memberikan pengaruh. Pengaruh di mana, Pak? Bisa memisahkan antara suami istri, bisa menyebabkan orang itu jadi pisah dengan keluarganya, berantem antara anak dan ayah dan orang tua. Karena pengaruh sihir dari apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Walid bin Mughirah. Dan itu diikuti oleh orang kafir yang lain. Allah murka ketika firman-Nya disebut sebagai sihir dan firman-Nya disebut sebagai qaulul bashar, ucapan manusia. Padahal hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga penghalang pertama kenapa orang tidak mau menerima kebenaran adalah logika. Meskipun menolak kebenaran dengan logika itu bukti logikanya cacat. Menolak kebenaran dengan alasan logika itu bukti logikanya cacat. Ada dua kemungkinan. Pertama, cara dia berlogika salah. Atau yang kedua, yang sebenarnya ini bukan ranah logika, tapi dipaksakan masuk ke ranah logika. Misalnya, peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW berangkat dari Mekah menuju Madinah, menuju Baitul Maqdis dalam waktu sekejap. Secara logika nggak nyambung. Mana mungkin bisa? Teknologi tidak ada secepat itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap. Baik. Maka kita sampaikan, kalau tetap kamu paksakan untuk di logika, justru nggak nyambung. Ini ranah akidah, ranah keyakinan. Dan sesuatu yang itu masuk ranah keyakinan, logika nggak bisa masuk. Logika nggak nyambung. Misalnya orang kafir ya, orang ahli kitab misalnya. Kami nggak bisa percaya kayak gitu. Kok bisa dari Mekah menuju Baitul Maqdis hanya dalam waktu sekejap? Tapi kamu percaya nggak kepada tongkatnya Nabi Musa yang bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan? Oh percaya, itu ada dalam Alkitab. Ya baik. Kalau kau percaya padahal itu juga di luar logika, kok bisa kau percaya? Tongkat bisa berubah jadi ular, tongkat membelah lautan. Kau bisa percaya. Karena itu nabinya. Nabi mereka, yang diakui oleh mereka. Tapi ketika mereka terhadap Nabi Muhammad SAW atas dasar karena mereka tidak suka, maka apapun yang beliau sampaikan dianggap tidak logis. Dianggap tidak logis. Padahal ini di luar kemampuan logika. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang musyrikin datang kepada Nabi SAW. Lalu mereka menyampaikan, tulang kalau sudah jadi tanah, apa mungkin bisa dibangkitkan kembali? Sehingga orang musyrikin datang membawa tulang ke hadapan Nabi SAW. Lalu orang musyrikin itu mengatakan, Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang ini ketika sudah jadi tanah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawablah wahai Muhammad. Yang akan menghidupkannya adalah Zat yang pertama kali menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan wadzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah taala. Makanya sering sekali dalam doktrin untuk urusan akidah, keyakinan yang bagi manusia itu kayaknya kok susah untuk diterima dengan logikanya, Allah Subhanahu wa taala sering kaitkan dengan kemampuannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya. Coba misalnya kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi, dan itu semuanya ada dalam catatan takdir. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Awalam yarau, tidakkah mereka sadar kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'idu, bagaimana Allah taala mengawali penciptaan lalu Allah kembalikan lagi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Ya. Kemudian juga dalam firman-Nya, wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfah tsumma ja'alakum azwaja. Allah ciptakan kalian dari tanah, lalu dari nutfah, kemudian ja'alakum azwaja, Allah jadikan kalian berpasangan, ada laki ada perempuan. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Setiap wanita yang hamil maupun yang melahirkan semuanya dengan ilmu Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Yang dikasih umur panjang, yang dikurangi umurnya, semuanya ada dalam takdir. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Berkali-kali seperti ini. Maka kalimat wa dzalika 'ala Allah yasir itu untuk kemudian memangkas manusia. Kok bisa ya? Takdir sudah dicatat semuanya, tapi nanti akan ada perhitungan di yaumil hisab. Sehingga kita mengimani dua hal, bahwa semua telah ditakdirkan, di saat yang sama kita juga mengimani. Kalau kau berbuat, kau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Meskipun perbuatanmu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Wadzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Maka dalam posisi ketika logika tidak bisa menembus, logika ini memaksa, berarti ini tidak logis. Ya, nek wis ra iso aja dipaksa gitu. Secara logika akan menjawab, ini bukan ranah saya, maka dia akan mundur. Logika itu akan mundur kalau itu bukan ranahnya. Allah juga berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang kafir menyangka kalau dia tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Katakan wahai Muhammad, sebaliknya, demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian kalian akan diceritakan apa saja yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Sehingga ketika orang itu meyakini sesuatu dengan alasan ini tidak sejalan dengan logika, maka jawabannya itu bukan ranah logika. Dan kalau itu bukan ranah logika, bicaralah
dengan latar belakang akidah dan keyakinan. Dan katakan bahwa Allah mudah untuk melakukan seperti itu karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Allah berikan ujian kepada manusia dengan semua potensi yang ada pada dirinya. Masya Allah. Sehingga ada yang diberi ujian karena potensi harta. Ada yang diberi ujian karena potensi jabatannya di sini. Orang kaya diberi ujian dengan potensi hartanya. Pejabat diberi ujian dengan pangkat dan status sosialnya. Para artis diuji dengan keindahan fisiknya. Sehingga mentang-mentang cakep, mentang-mentang cantik misalnya. Lalu dia sombong memamerkan fisiknya dengan cara yang gak benar. Orang berakal diuji dengan kemampuan akalnya. Jadi semuanya adalah ujian. Dalam menyikapi ujian akal, ada sebagian orang yang ekstrim dengan menggunakan akal secara berlebihan. Sebagaimana orang yang terlalu sayang dengan hartanya, maka dia sombong dengan hartanya dan menggunakan hartanya secara berlebihan. Mereka menganggap semua hal harus dipahami berdasarkan logika, sehingga standar benar dan salah baginya selalu dikembalikan ke logika. Di pihak lain, ada yang anti dengan semua keterangan yang dominan beraroma akal, sehingga mereka menolak proses kias analogi yang benar, ya. Karena menganggap bahwa analogi itu bagian dari produk akal. Jadi ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, dan kebenaran selalu berada di tengah. Ya. Kebenaran selalu berada di tengah. Sehingga sebagian orang ada yang terlalu berlebihan ya dalam menggunakan akal. Sampai pokoknya semuanya kalau nggak logis, saya nggak mau terima. Logis menurut siapa, Pak? Menurut saya. Itu kan logika Bapak. Saya juga punya logika. Iya, logika kamu harus ikut logika saya. Kok enak? Atas dasar apa? Kecuali kalau Bapak bayari saya. Kamu harus ikut saya. Ya, Bapak bayari saya. Berapa? Logika saya dipaksa untuk ikut logika Bapak. Maka saya minta 50 juta. Boleh nggak kayak gitu? Jadi, kenapa kita harus ikut logika orang lain? Wong kita punya logika. Sama-sama punya logika. Ini menurut saya nggak logis. Ya menurut Bapak nggak logis, menurut saya logis. Nah terus logika siapa yang akan jadi standar? Dia, logika kamu kurang kuat. Bagi saya logika saya lebih kuat dari logika Bapak. Nah, jadi kalau bicara logika, tidak ada orang yang bisa dijadikan sebagai standar. Pada posisi ketika itu sudah bukan lagi ranahnya logika. Dari sini kita perlu memahami posisi akal dengan benar dalam beragama. Dan ini penting sekali. Karena Islam itu tidak menolak logika 100%, juga tidak berlebih-lebihan dalam menetapkan logika. Dalam mengikuti logika, sehingga semuanya harus ikuti logika. Kalau nggak diikuti logika ini nggak sesuai. Tidak demikian. Agar kita terhindar dari sikap ekstrim yang tidak sejalan dengan kebenaran. Berikut ini beberapa catatan tentang akal dan logika serta kaitannya dengan masalah agama. Baik, ini saya kira materi yang kita perlu hati-hati dalam membaca, sebab kadang ada sebagian orang yang mungkin kurang bisa memahami, sehingga ketika kurang bisa memahami, dia menolak karena nggak paham. Nah, hubungan antara akal dan wahyu. Yang pertama, fungsi akal dalam menilai informasi. Pertama, fungsi akal dalam menilai informasi. Dalam menimbang kebenaran informasi, fungsi akal bagi manusia adalah sebagai penilai
yang akan menentukan nilai kebenaran dari sumber informasi yang ditangkap oleh indera manusia. Paham insyaallah di sini? Informasi itu tidak bersumber dari akal. Kalau informasi itu bersumber dari akal, lah akal dari mana sumbernya? Ya, dia berproses. Tidak bisa. Sehingga misalnya begini, ada manusia diam saja di dalam kamar. Dan dia tidak punya akses berita apapun. Dia tidak punya akses berita apapun. Baik. Lalu tiba-tiba dia berlogika. Dari hasil logikanya itu, logika memberikan informasi kepadanya. Bahwa saat ini terjadi gempa di Cianjur. Atau terjadi bencana alam di Cianjur. Baik. Bisa nggak seperti itu Pak kira-kira? Bisakah logika itu berproses lalu memberikan informasi kepada pemiliknya berkaitan dengan kejadian tertentu? Sementara pemilik ini tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca berita, tidak pernah mendapatkan berita apapun, tidak ada akses berita untuknya. Dia berada di dalam, misalnya di dalam kamar, dan dia tidak punya akses dalam masalah berita. Lalu mendengarkan seperti itu. Kira-kira gimana Pak? Maka jawabannya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin ada logika kayak gitu Pak? Tidak mungkin. Maka logika bukan sumber informasi. Tapi logika adalah yang berfungsi menilai informasi. Sehingga akal bukan sumber informasi, tapi akal hanyalah penilai. Sumber ada di luar, sementara akal yang memproses untuk mendapatkan kesimpulan dari keterangan sumber. Sehingga kalau misalnya tadi ya, orang berada di dalam kamar mendapatkan satu kabar. Kabarnya Cianjur berduka, terjadi gempa. Udah? Terus kan dia menilai, ini benar nggak ya? Benar nggak? Ketika dia cari tahu benar enggaknya, dia cari data. Terus dia akses ke BMKG atau informasi-informasi yang valid. Sampai akhirnya ketika dia dapat data yang valid, oh ini benar. Baik, ketika dia dapat data yang valid yang menunjukkan itu benar, maka dalam posisi ini akal akan mengatakan informasi ini benar. Ketika ada informasi yang sangat aneh, misalnya informasi tentang kejadian yang luar biasa, bisa jadi saat mendengar pertama, akal kita akan menolak. Namun saat kita melihat buktinya secara langsung, kita bisa percaya. Sekalipun bisa jadi menurut kita kejadian itu tetap tidak masuk akal. Ini adalah logika sederhana yang bisa dipahami oleh semua orang. Saya menggunakan logika untuk mendudukkan posisi logika terkait interaksi dia dengan indera. Sahabat Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan, dalam sebuah peperangan ada sosok lelaki yang sangat pemberani. Dia menyusup ke musuh, meringsek ke musuh dan membabat banyak sekali orang kafir. Sehingga para sahabat berkomentar, hari ini tidak ada orang yang pahalanya lebih besar melebihi pahala orang ini. Karena dia begitu pemberani dalam berperang. Namun Nabi SAW mengatakan, justru berkomentar, huwa finnar, dia masuk neraka. Sahabat kan kemudian bertanya-tanya, penasaran. Demikian gigihnya perjuangan orang ini dalam berperang, kenapa kok dinyatakan masuk neraka? Maka ada sahabat yang penasaran dan dia selalu mengikuti orang ini, si pemberani ini. Sampai akhirnya si pemberani itu terluka parah. Tapi dia tidak sabar menahan sakit. Lalu dia bunuh diri. Sahabat yang mengikuti orang ini, si pahlawan yang bunuh diri tadi, jadi bukan pahlawan ya, langsung menghadap Nabi SAW dan mengatakan, Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi Anda adalah utusan Allah. Karena tahu sesuatu yang gaib, yang aneh padahal. Sehingga dibuktikan oleh sahabat, kok bisa dia bunuh diri
mati dalam kondisi masuk neraka, padahal dia demikian pemberani ketika perang. Ternyata sebabnya adalah karena dia nggak sabar. Kemudian Nabi pun bertanya, memangnya ada apa? Kemudian sahabat itu menceritakan kejadian bunuh diri yang dia lihat. Sahabat yang menguntit ini ingin membuktikan kebenaran dari informasi yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara melihat langsung kejadian itu. Baik, semoga bisa dipahami ya. Jadi kita dudukkan dulu posisi akal ada di mana dan hubungannya dengan informasi. Karena agama itu kan informasi. Dari siapa? Dari sang Nabi. Allah turunkan wahyunya, kemudian sang Nabi menyampaikan kepada umatnya. Ada penjelasan tentang masalah hari akhir, penjelasan tentang masalah akidah, kemudian tentang masalah fikih dan seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas poin yang kedua terkait masalah hubungan antara akal dan logika, bahwa akal sehat akan sejalan dengan wahyu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang... Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah caranya agar kita bisa menerima perbedaan? Bagaimanakah caranya agar kita bisa menerima beberapa perbedaan tentang ilmu fikih? Dan Ustadz, yang dikatakan syubhat itu seperti apa ya? Apakah boleh kita mencari kebenaran dari syubhat tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Bagaimana caranya agar kita bisa menerima perbedaan dalam ilmu fikih? Perbedaan itu diterima dan tidak diterima ada. Selalu ada. Sehingga saya nggak mau menerima perbedaan. Anda nggak menerima sebuah realita. Realita itu tidak akan hilang disebabkan karena kita tidak menerimanya. Sehingga misalnya dalam masalah kunut ya, kunut subuh. Ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Yang kunut adalah mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Yang tidak kunut adalah mazhab Hanafi dan Hambali. Kita bicara kunut subuh. Anda mau menerima dan tidak menerima, perbedaan itu tetap ada. Sehingga keberadaan dan ketiadaan perbedaan bukan disebabkan karena orang itu mau menerima atau tidak mau menerima. Dipahami ya? Oleh karena itu, jika yang dimaksud menerima perbedaan adalah
menolak keberadaan itu tidak mungkin. Tapi kalau yang dimaksud menerima perbedaan adalah bersikap toleran ketika ada yang berbeda, itu yang bisa kita ajarkan. Sehingga kita perlu belajar kalau ada perbedaan. Saya berpendapat A, tapi orang lain berpendapat B, ada yang berpendapat B. Terus gimana cara kita agar bisa menerima posisi B itu? Ya. Maka dalam hal ini ulama memberikan rincian. Anda bisa baca di buku fikih bermadzhab di bagian tentang fikih ikhtilaf. Di situ kita sebutkan bahwa perbedaan pendapat itu ada yang ditoleransi dan ada yang tidak ditoleransi. Kapan Pak ditoleransi? Ditoleransi apabila ya dia punya alasan yang cukup kuat. Tidak ditoleransi kalau jelas-jelas menolak atau bertentangan dengan kebenaran. Misalnya, ada perbedaan apakah nikah mut'ah itu halal atau zina, haram. Kalau ada yang mengatakan nikah mut'ah itu halal, ini terlalu jauh dari kebenaran. Masa ada pernikahan kayak gitu? Pernikahan dibatasi waktu ya. Sejam 2 jam, nikah sejam 2 jam, setelah itu putus. Itu tidak mungkin. Ini pernikahan yang tidak mungkin bisa diterima, dan itu hakikatnya adalah zina. Baik. Kemudian yang kedua ada ikhtilaf yang ditoleransi. Misalnya perbedaan dalam masalah kunut dan seterusnya. Nah kalau seperti ini Anda melihat ada orang yang berbeda, ya jangan disikapi dengan keras. Dan dia bukan musuh Anda. Dia bukan orang yang melakukan kemungkaran. Karena dalam hal ini masih dalam lingkaran ranah ikhtilaf. Wallahu a'lam. Ya. Syubhat. Sebenarnya apa sih itu syubhat? Nanti akan ada pembahasannya di lanjutan dari bab setelah ini. Akan ada pembahasan tentang syubhat setelah kita membahas masalah budaya ya. Dan intinya syubhat adalah pemikiran menyimpang, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah maupun yang lainnya. Pemikiran menyimpang yang mempengaruhi ideologi seseorang, itulah syubhat. Misalnya ya, ada orang punya anggapan khamr itu halal jika di daerah dingin, di Dieng atau di Batu ya. Batu dekat Malang atau di Dieng Wonosobo itu kan dingin, atau di Puncak di Bogor, atau di mana daerah Bandung yang dingin, atau di Kaliurang di Jogja. Kalau dingin tuh boleh minum khamr. Alasannya khamr itu dilarang karena di Arab tuh panas. Kalau dingin boleh. Nah alasan ini namanya syubhat. Di Arab panas maka khamr haram. Kalau di daerah yang dingin boleh. Dah? Berarti kalau di dalam ruangan yang ber-AC gimana Pak itu? Sehingga di daerah panas, tapi dikasih AC. Terus gimana? Ya jadi boleh karena udah dingin. Wah ini alasan tadi disebut syubhat. Orang jadi apa ya? Dia punya pemahaman yang nyeleneh disebabkan karena sebuah pernyataan atau ungkapan yang membela kebatilan. Ungkapan itu disebut syubhat. Wallahu a'lam. Dan tentu saja dalam syubhat tidak ada nilai kebenarannya. Justru sebaliknya, syubhat itu merongrong kebenaran. Nah. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz tentang masalah sholat nih. Masalah sholat? Kalau masalah sholat. Jika ada imam itu dia lupa duduk tasawuf awal nih. Dia langsung berdiri ke rakaat ketiga gitu. Kan udah berdiri sempurna. Kan makmum harus ikut berdiri. Nah, sebagian makmum ini ada yang ngasih tahu dengan subhanallah. Akhirnya kan imam duduk lagi. Ini posisi yang makmum sudah berdiri ini sebaiknya ngikut lagi imam itu apa lanjut sampai sendiri sampai salam terus
apakah ada sujud sahwinya juga Ustaz gitu Ustaz? Demikian Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kasus ya yang mungkin nanti bisa kita jadikan sebagai pendekatan. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu hadisnya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia sholat berdiri, maka sholatlah makmum dengan berdiri. Kalau imamnya ruku', maka makmum harus ruku'. Imamnya bangkit dari ruku', maka makmum harus bangkit dari ruku'. Dan seterusnya. Sampai bagian akhir. Apabila imam berdiri dan tidak duduk tasyahud awal karena lupa, maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Dan dia berdiri dan tidak boleh duduk. Sebagaimana disebutkan dalam sunnah yang sahih. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat 2 rakaat. Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'dis salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ngimami kami. Tsumma qama, setelah dapat 2 rakaat beliau langsung berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu, maka jamaah pun ikut berdiri bersama beliau. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu. Kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan ke rakaat ketiga sampai selesai sholat. Ketika kami sudah menunggu untuk salam sholat beliau, kabbara qabla taslim. Tiba-tiba beliau bertakbir sebelum salam. Beliau sujud sahwi. Wasajada sajadataini wa huwa jalisun, lalu beliau sujud 2 kali dalam posisi duduk. Duduk, sujud, duduk, sujud. Ya. Tsumma sallama, kemudian salam, sujud, duduk, terus salam. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Berdasarkan hadis ini, maka makmum itu ikut imam dalam keadaan apapun ketika imam itu melaksanakan sholat. Sehingga kalau makmum berdiri, maka kalau imam berdiri, maka makmum berdiri. Kalau imam duduk, maka makmum duduk. Baik. Lalu bagaimana kalau kemudian imamnya berdiri, tapi makmumnya tetap duduk? Jawabannya tidak boleh. Dan ini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah berkaitan dengan sholat asar di mana imam lupa untuk duduk tasyahud awal, lalu makmum mengingatkannya, tapi imam tetap berdiri di rakaat yang ketiga dan tidak tasyahud awal, lalu diikuti oleh jamaah selain 2 orang. 2 orang tidak mau ikut, tetap duduk dan baca tasyahud. Dan dia tetap duduk hatta sajadal imamu sajadatai ar-rak'ah ats-tsalitsah. Sampai imam itu sujud di rakaat yang ketiga. Lalu imam bangkit ke rakaat yang keempat. Barulah orang ini bangkit. Kemudian Pak Ajaba Syekh bin Baz memberikan keterangan, haula illadzina qamu ma'al imam humul musibun. Yang berdiri bersama imam itulah yang benar. Sedangkan 2 orang yang tetap duduk, humal mukhti'an, ini orang yang salah. Dan terdapat hadis yang sahih. Kemudian Syekh bin Baz menceritakan hadis Abdullah bin Buhainah yang tadi kita baca. Baik. Kemudian beliau di bagian akhir fatwa menyampaikan ya nanti ditutupi dengan sujud sahwi. Oleh karena itu kesimpulannya, saya menggunakan fatwa ini untuk menjawab apa yang kasus yang tadi Bapak alami. Kalau imamnya berdiri, diingatkan oleh makmum, kemudian imamnya duduk, maka makmum yang sudah berdiri gimana? Ikut duduk. Karena imamnya duduk. Makmum yang sudah berdiri ikut duduk.
Terus gimana Pak nanti? Jika imamnya sujud sahwi, silakan Anda sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka makmum tidak boleh sujud sahwi. Al-wajib 'alal ma'mum ayyutabi al-imama fi salatihi. Kewajiban makmum adalah mengikuti imam ketika salat. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah musibah yang terjadi di daerah kita sekarang ini dikarenakan dosa-dosa kita Ustadz, sehingga membuat Allah murka? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Dalam menyikapi musibah itu ada dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang agar kita tidak suudzon kepada Allah. Maka saat terjadi musibah, kita perlu meyakini sebabnya adalah kita. Sebagaimana itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aidikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali sebabnya adalah dosa yang kalian kerjakan. Sehingga kita tidak akan suudzon kepada Allah ketika ada musibah yang kita alami, namun kita meyakini ini sebabnya adalah kita sendiri, karena salah kita sendiri. Baik, yang kedua, dilihat dari sudut pandang Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya. Siapa yang berhasil dalam menghadapi ujian itu, maka akan semakin tinggi derajatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Fa in radiya falahu ridha. Kalau sang hamba ini ridha dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa in sakhita falahu sukht. Tapi kalau sang hamba ini murka, marah, maka dia akan mendapatkan marahnya Allah. Ya. Sehingga bagi orang baik ketika ada ujian semacam ini, ada musibah seperti ini, itu adalah ujian bagi dia yang akan semakin meningkatkan derajatnya di surga. Bagi orang baik. Bagi orang jahat, bisa jadi musibah itu adalah hukuman bagi dia. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Ustadz izin bertanya, jika seseorang sudah bertaubat, apakah dosa-dosanya terdahulu akan diampuni Allah Ustadz? Dan jika mengulanginya lagi, apakah dosanya juga kembali Ustadz? Matur nuwun atas jawabannya. Ketika orang itu bertobat, maka dosanya akan hilang jika Allah Ta'ala menerima taubatnya. Nabi SAW bersabda, At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah perbuatan dosa seperti tidak punya dosa. Sebab taubat itu tajubbu makana qablah. Makana qablaha. Taubat itu bisa menutupi kesalahan sebelumnya. Nah kemudian kalau setelah bertobat kok ngulangi lagi gimana? Kalau selesai bertobat dia ngulangi lagi, berarti dia butuh tobat baru lagi. Dan begitu seterusnya. Karena manusia tidak akan pernah berhenti untuk berdosa. Makanya mereka disyariatkan untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Putus. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini Ustaz, kan warga sini yang masuk orang-orang sini yang perkataan kiai atau Ustaz. Bagaimana? Yang diikuti orang-orang perkataan kiai atau Ustaz, tidak mengikuti Al-Quran. Mengikuti perkataan Ustaz atau perkataan kiai. Perkataan Ustaz atau perkataan kiai maksudnya? Ya kan kalau yang diikuti orang-orang itu kan perkataan Ustaz atau perkataan kiai.
tidak mengikuti perkataan Al-Quran dan Sunnah. Iya, selanjutnya. Sedangkan di sini banyak orang yang meyakini seperti kuburan keramat, kemudian maulid dan segala macamnya itu, apa itu ya, diri kata bid'ah. Ini bagaimana saya menyikapinya, Ustaz? Banyak orang tidak percaya itu, Ustaz. Dan kalau saya itu ngasih pendapat kepada orang lain, pasti saya dimusuhi, Ustaz. Ini wajibnya kan biasanya Pak Kiai atau Pak Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Baik. Pencerahan, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi begini ya, perkataan ustadz atau kiai itu kan menyambung lidah atau menjelaskan apa yang ada dalam dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan perkataan ustadz atau kiai, maka dipahami ini adalah pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sudah? Kok ternyata perkataan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang kita lihat langsung. Misalnya, dia membahas atau dia menyampaikan tentang perkara A, yang itu dalam Al-Quran jelas dilarang. Tapi bagi dia, menurut dia, ini boleh. Maka kita sebagai orang yang sadar, Quran mengatakan dilarang kok, dia bilang boleh. Ada orang yang bilang, boleh nggak sholat jamaah bagi laki-laki? Tidak apa-apa. Bahkan lebih baik sholat di rumah, biar lebih ikhlas. Misalnya. Ya kita bilang, ini bertentangan dengan kebenaran Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk jamaah, warka'u ma'ar-raki'in. Lakukanlah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah kalian dengan jamaah. Kemudian hadis Nabi juga banyak sekali tentang itu. Lalu kok dikatakan sholat di rumah lebih afdol karena lebih ikhlas. Sedangkan sholat jamaah ini kurang afdol. Kalau begitu Anda jumatan di rumah biar lebih ikhlas. Tapi jumatan harus kumpul banyak orang. Lah terus kenapa kalau sholat jamaah harus kumpul banyak orang dikatakan tidak ikhlas? Nah contoh seperti itu ya. Jadi posisikan perkataan ustadz atau kiai adalah sebagai penjelas. Karena kan kita tahu ini Al-Quran, ini hadis dari guru. Kita tahu ini Quran, ini dalil hadis. Itu dari guru kita tahunya. Oleh karena itu posisikan perkataan itu sebagai penjelas keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau kemudian perkataan mereka justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat, Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan.